Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi fikih kelas 8, yakni tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Pengertian sedekah. Mungkin sudah banyak dari kita atau sudah sering kita mendengar kata sedekah ini. Mungkin juga beberapa dari kita masih belum mengetahui apa artinya sedekah. Nah, teman-teman, sedekah itu berasal dari bahasa Arab sodakotun yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai karena ada rasa ria atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang justru menyinggung orang yang akan menerima sedekah kita. Karena apabila kita melakukan hal tersebut, justru pahala yang seharusnya kita dapatkan dari bersedekah malah hangus karena perasaan ria yang kita perlihatkan. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting, ketika kita bersedekah itu, kita memberikan sedekah kita dengan perasaan yang tulus dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah nanti akan mendapatkan pahala tersebut. Kemudian, hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Namun, pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib hukumnya. Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan orang miskin yang kelaparan, yang apabila orang miskin tersebut tidak kita bantu atau kita beri makan, maka nantinya dia akan menjadi sakit atau bahkan mengancam nyawanya. Sementara posisi kita memiliki makanan dan uang yang cukup. Maka pada keadaan seperti itu, hukum bersedekah adalah wajib. Dan apabila kita tidak bersedekah kepada orang miskin tersebut, justru kita akan mendapatkan dosa. Kemudian, sedekah hukumnya bisa menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang sedekahkan itu digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Yang bagaimana artinya? Dan kamu tidak menafkahkan, melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan. Kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Kemudian, syarat dan rukun sedekah. Nah, rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk orang yang memberi. Syaratnya adalah orang yang memberi itu memiliki benda dan berhak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan harta. Kemudian, untuk orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir adalah barang yang diberikan. Jadi itulah syarat dan rukun dari sedekah. Kemudian manfaat dari sedekah. Sedekah tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahmi. Namun
Apakah manfaat sedekah hanya sebatas itu saja? Tentu saja tidak, karena masih ada banyak sekali manfaat sedekah yang lain. Di antaranya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Kemudian, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Lalu, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, sebagai penjaga harta dari kerusakan, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim, melunakkan hati yang keras, dan sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat dalam keadaan suluh khotimah, dan menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Tentu saja masih ada banyak sekali manfaat dari sedekah. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yakni tentang hibah. Pengertian hibah. Hibah itu berasal dari bahasa Arab hibbatun yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Seseorang boleh memberikan hibah kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan keluarga. Penerima hibah tidak berkewajiban memberikan balasan apapun kepada pemberi hibah. Hibah dinyatakan sah apabila sudah ada ijab qabul atau serah terima. Apabila keinginan hibah itu baru diucapkan dan belum ada serah terima barang yang dihibahkan, maka hal demikian belum bisa disebut hibah. Rukun hibah ada 4, yaitu orang yang memberi hibah atau wahib. Nah, wahib harus memiliki beberapa syarat, antara lain yang pertama, berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan barakal. Yang kedua, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Kemudian, orang yang menerima hibah atau mauhub lahu. Penerima hibah atau mauhub lahu disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Jika ketika akad berlangsung tidak ada, atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, namun dia dalam keadaan terganggu akalnya, maka hibah tersebut diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia tidak ada hubungan keluarga. Kemudian, barang yang dihibahkan atau mauhub. Syarat barang yang dihibahkan antara lain yang pertama, milik pemberi hibah atau wahib tadi. Yang kedua, barang sudah ada ketika akad hibah berlangsung. Yang ketiga, memiliki nilai atau harga. Kemudian berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama, telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah atau wahib tadi. Barang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah, wahib kepada penerima hibah. Kemudian yang terakhir adalah adanya akad atau ijab dan qabul. Kemudian mengambil kembali hibah. Nah, di sini sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana sabda Nabi yang bagaimana artinya, tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hibah itu dapat dicabut karena ada beberapa sebab yang mengakibatkannya. Antara lain yang pertama, hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Contohnya, seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada anaknya, namun ternyata motor tersebut tidak digunakan semestinya dan sering bolos sekolah. Maka orang tua boleh menarik kembali hibahnya. Kemudian, sebab yang selanjutnya, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Dan yang ketiga, bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak yang lain. Kemudian macam-macam hibah. Hibah ada dua macam. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain, mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain,
Dalam hibah manfaat itu, penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perselisihan di kelak kemudian hari, sebaiknya akad hibah dicatat di hadapan notaris atau PPAT dengan dibuatnya akta hibah. Kemudian pengertian hadiah. Hadiah ini sudah sering kali kita dengar ya, bukan menjadi rahasia umum lagi. Hadiah itu sudah kita dengar di mana-mana pengucapan hadiah itu. Namun, mungkin beberapa dari kita masih belum mengetahui apa arti dari hadiah itu. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, hendaklah kita menerimanya dengan senang hati. Selain itu, agama kita juga mengajarkan kepada kita agar berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak langsung seketika. Kemudian, hukum dan dalil tentang hadiah. Nah, hukum dari hadiah adalah sunnah. Terdapat dalam sebuah hadis yang bagaimana artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu. Janganlah engkau menolak hadiah dan janganlah pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, maka hendaklah dia menerimanya karena hal itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian manfaat hadiah. Pemberian hadiah akan memberikan banyak manfaat baik bagi pemberi maupun penerimanya. Beberapa manfaat diantaranya adalah yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Yang kedua, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga, mendidik seseorang untuk menepati janji. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Yang keenam, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Nah, kemudian persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah, hibah, dan hadiah adalah bentuk pemberian yang memiliki persamaan dalam hal pemberian tanpa mengharapkan imbalan langsung. Namun, ketiganya berbeda dalam tujuan dan karakteristik spesifik dari pemberian tersebut. Sedekah lebih berfokus pada amal dan membantu mereka yang membutuhkan. Hibah melibatkan transfer kepemilikan untuk memberikan manfaat kepada penerima, sedangkan hadiah diberikan sebagai bentuk penghargaan atau perayaan. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.